Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen sejarah sastra Ibu Finah Yasa MA, yang kami hormati teman-teman sekelas pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat untuk kita semua. Dan tak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya Azizah dari kelompok 7 yang akan berperan sebagai moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu ada Saudari Yulsa yang akan menjelaskan materi pertama, lalu dilanjutkan oleh Saudari Ranisa dan Saudari Nabila yang akan menjelaskan materi terakhir. Dan topik yang akan kami bahas di diskusi kali ini adalah tentang Undang-Undang Melayu Lama. Salah satunya yaitu Undang-Undang Minangkabau dan Adat Raja-Raja Melayu. Rangkaian acara diskusi kita pada hari ini diantaranya pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan sesi tanya jawab di kolom komentar YouTube, dan yang terakhir penutup. Teman-teman yang saya hormati, kita akan buka diskusi kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kita akan menyimak penyampaian materi dari Saudari Yulsa. Kepada Saudari Yulsa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulsa Trimiranti dengan NPM A1A021103. Nah, di sini saya akan membacakan materi tentang Undang-Undang Minangkabau. Naskah Undang-Undang Minangkabau itu banyak sekali, lebih dari 40 buah, dan tersimpan di perpustakaan Jakarta, London, dan Leiden. Meski demikian, naskah tersebut sangat sulit didapatkan pada masa itu. Newport pernah mengeluh dalam bukunya bahwa ia tidak berhasil memperoleh satu eksemplar pun naskah ini. Akibatnya, sarjana-sarjana yang mengkaji Undang-Undang Minangkabau selalu merujuk kepada Undang-Undang 12 dari Perak dan Undang-Undang Sungai Ujung sebagai Undang-Undang Minangkabau. Naskah yang agak lengkap baru terbit pada tahun 1981, dan naskah ini merupakan naskah terbaik dari 14 naskah yang dikaji oleh penyuntingnya. Meski teks yang diterbitkan itu sukar dibaca. Soalnya tidak lain karena naskah Undang-Undang Minangkabau merupakan naskah yang sudah sangat tua usianya dan diturunkan dari generasi ke generasi. Barulah undang-undang ini dicatat. Itulah sebabnya kebanyakan naskah Undang-Undang Minangkabau rusak. Hanya dengan perbandingan semua naskah yang ada, barulah kita dapat menghasilkan teks yang baik. Hampir semua naskah berjudul Undang-Undang Minangkabau. Ada beberapa naskah yang berjudul Undang-Undang Tanah Datar, Undang-Undang Adat, Undang-Undang Luhak Tiga Laras, Tambo Adat, dan Adat Istiadat Minangkabau. Naskah-naskah ini biasanya terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah Tambo Raja-Raja Minangkabau. Yang kedua adalah Undang-Undang Adat, dan yang ketiga adalah Hukum Adat yang ditinjau dari sudut hukum syara. Bagian pertama selalu dimulai dengan cerita penciptaan dan cerita Adam serta anak cucunya. Diceritakan bahwa Adam mempunyai 99 anak, 49 anak wanita, dan 50 anak laki-laki. Maka berlakulah perkawinan antara anak Adam. Sayangnya, anak Adam yang bungsu tidak mendapatkan istri. Dengan takdir Allah, maka anak bungsu Adam itu dilarikan malaikat ke langit awan gemawan. Anak Adam inilah yang kelak bernama Iskandar dan diberi gelar Zulkarnain.
artinya yang bertanduk dua. Atas doa permintaan Adam, maka Allah menurunkan Adam ke dunia agar untuk menjadi raja untuk para manusia. Beberapa waktu kemudian, Raja Iskandar kawin dengan seorang bidadari dari surga. Maka beranaklah permaisuri Raja Iskandar 3 orang putra. Yang pertama bernama Sultan Sri Maharaja Alip, yang kedua bernama Sultan Sri Maharaja Depang, dan yang ketiga bernama Sultan Maharaja Diraja. Bagian yang kedua yaitu bagian undang-undang adat yang menguraikan undang-undang yang berlaku di alam Minangkabau. Di bawah ini diberikan isinya berdasarkan naskah Undang-Undang Luhak 3 Laras dan kitab Undang-Undang Minangkabau lainnya. Adapun adat yang terpakai oleh orang tua-tua turun-temurun di dalam Luhak Nan 3 dan Laras Nan 2 itu ada 4 perkara atau jenis. A. Adat nan sebenar adat. B. Adat nan diadatkan. C. Adat teradat. Dan D. Adat istiadat. Ita menahan tampo, berbetulan, berbayaran. Adat ini juga disebut dengan hukum adat, terdiri atas 4 perkara. A. Cupak nan 2. B. Kata nan 4. C. Undang-undang nan 4. D. Negeri nan 4. Yang dikatakan cupak nan 2 yaitu cupak yang asli dan cupak yang buatan. Cupak asli sebenarnya adalah hukum yang betul. Jika biang tabuk genting putus, artinya satu perkara sudah diputuskan, yaitu putih menahan sasa. Cupak buatan ialah pencarian semua penghulu yang ahli akal di dalam negeri dengan memotong kerbau. 2. Katanan 4. Yang dimaksud dengan katanan 4 adalah yang pertama kata pusaka, yang kedua kata mufakat, yang ketiga kata dahulu, kata ditepati, keempat kata kemudian, kata dicari. Terima kasih kepada Saudari Rusa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, penyampaian materi dari Saudari Ranisa. Kepada Saudari Ranisa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisa Yulianti, NPM A1A0211014. Saya dari kelas C, Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Adat Minangkabau pada poin yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nan 4. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Nan 4 ialah 1. Undang-Undang Luha. Undang-Undang Luha ialah segala pakaian yang dipakai oleh raja dan penghulu. Yang kedua ada Undang-Undang Negeri, ialah perlengkapan yang harus ada dalam sebuah negeri, misalnya balai masjid, korang kampung, lebuh tepian, dan padat rentang. Yang ketiga ada undang-undang atau orang dalam negeri, yaitu undang-undang orang yang berbuat salah dalam negeri. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nan 20, yaitu undang-undang yang menyatakan perbuatan kejahatan serta tanda buktinya. Undang-Undang Nan 20 dibagi menjadi 2, yaitu Undang-Undang Nan 8 dan Undang-Undang Nan 12. Selanjutnya yang kedua, menjelaskan tentang hukum adat Minangkabau. Berdasarkan Undang-Undang Luhak Laras dan beberapa kode Minangkabau lainnya, hukum adat tradisional dapat dibagi menjadi 4, yaitu hukum adat yang otentik atau adat nan sebenar adat. Yang kedua, ada hukum adat yang dinyatakan atau adat dan diadatkan atau hukum adat. Yang ketiga, ada hukum adat yang diterima atau adat nan teradat. Dan yang terakhir ada adat dan upacara atau adat istiadat. Yang kedua ada hukum adat yang dinyatakan mencakup 4 bidang, yaitu ada 2 mangkuk atau cupak nan 2, yang kedua ada 4 kata atau kata nan 4, yang ketiga ada 4 hukum atau undang-undang nan 4, dan yang terakhir ada 4 daerah atau negeri nan 4. Terima kasih kepada Saudari Ranisa yang telah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya pemateri terakhir yaitu Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nabila Khairani, MPM A1A 02 1097. Adat Raja-Raja Melayu, referensi adat kerajaan terjadi di seluruh karya seperti Sejarah Melayu, Undang-Undang Malaka, Hikayat Aceh, dan Misa Melayu. Namun demikian, ada juga satu teks Adat Raja-Raja Melayu, Adat Kerajaan Melayu yang dikhususkan untuk hal ini. Adat Raja Melayu disusun pada tahun 1709 Masehi atas perintah De Bryan, Gubernur Malaka. Untuk memenuhi tugas ini, Datuk Zainuddin Mahmud, pemimpin Kapitan Masyarakat Melayu, meminta bantuan Lebay Abdul Muhid. Datuk Zainuddin lalu membantu Senior Gerci menerjemahkan naskah terakhir ke dalam bahasa Belanda. Van Ronkel menerbitkan sebuah edisi berdasarkan pada 3 manuskrip yang disimpan di London. Kemudian, pada tahun 1964, Tarjan Hadijajah menerbitkan kembali sebuah novel yang diromanisasi edisi teks Van Ronkel dan menambahkan rincian intensif tentang adat istiadat kerajaan yang diambil dari Undang-Undang Malaka, kata adat, pantun adat, dan pantun negeri 9. Terakhir, Panuti H.M. Sujiman melakukan studi ekstensif terhadap semua manuskrip adat Raja-Raja Melayu yang masih ada untuk studi doktoralnya di Australia National University. Panuti adalah studi terlengkap tentang pekerjaan ini. Adat dan upacara yang dijelaskan meliputi 1. Adat dan upacara untuk bulan ke-7 kehamilan seorang ratu. Kedua, adat dan upacara ketika ratu melahirkan. Ketiga, adat dan upacara mencukur kepala anak. Keempat, adat dan upacara untuk pertunangan pangeran ketika dia dewasa. Kelima, adat dan upacara perkawinan. Keenam, adat untuk memenuhi sumpah agama. Ketujuh, pemakaman kerajaan. Kedelapan, upacara pendirian batu nisan kerajaan. Menurut Panuti Sujiman, ada 4 naskah lain yang membuat materi tambahan. Materi ini menjelaskan 1. Keagungan raja dan statusnya yang agung. Kedua, sifat rezeki yang seperti yang digambarkan oleh kisah si miskin yang naik menjadi Maharaja Lela. Ketiga, pengaturan pewarisan gelar seperti raja, megat, bidwanda, ceter, perwira, sida, dan hulu balang. Keempat, judul-judul menteri. Kelima, kata Melayu berarti sujud. Orang Melayu rendah hati di istana dan di tempat lain. Keenam, keindahan bahasa Melayu terletak pada penggunaan bahasa hiasnya. Ketujuh, persyaratan dan larangan bagi mereka yang berada di hadapan raja. Kedelapan, kata-kata hanya digunakan oleh raja dan kata-kata yang harus digunakan oleh bawahannya. Keenam, korespondensi antara raja dan rakyat. Dan ke-10, cara membuat tinta emas dan peluru. Adat Kerajaan Melayu masih merupakan buku yang sangat berguna sejauh Sultan tetap menjadi kepala tituler di sejumlah negara Melayu dan adat istiadat yang digambarkannya masih dipraktikkan. Secara alami, beberapa dari adat telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. Terima kasih kepada Saudari Nabila yang telah menyampaikan materi terakhir. Teman-teman yang saya hormati, telah kita simak bersama penyampaian materi dari kelompok 7 tentang Undang-Undang Minangkabau dan adat Raja-Raja Melayu. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Dipersilakan melalui kolom komentar di YouTube. Baiklah, selanjutnya yaitu penutup. Sebelum menutup rangkaian diskusi kita pada hari ini, semoga teman-teman sekalian dapat memahami yang telah kelompok kami jelaskan. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan kami meminta maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.